Di antaranya tentang tanda-tanda khusus para prajurit yang harus dibedakan, serta bendera dan umbul-umbul di medan perang sebagai bahasa isyarat mereka. Nampaknya suasana di Paseban Raya ini sudah menjadi begitu dingin, atau karena usiaku, berkata Prabu Gurudarma Siksa ketika mereka sudah mendapatkan beberapa kesepakatan. Ayahandaku memang sangat pandai berbahasa halus. Maksudnya memang hari sudah cukup malam dan kita memang perlu beristirahat, berkata Raja Raga Suci sambil tersenyum mencoba menerjemahkan ucapan ayahandanya itu. Demikianlah Raja Raga Suci bersama rombongannya telah meninggalkan Paseban Raya. Aku akan mengutus seorang prajurit untuk membawakan pakaian untukmu, berkata Pangeran Citraganda berbisik kepada Gajah Mada ketika hendak pergi mengikuti rombongan Raja Raga Suci. Terima kasih, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh senyum, baru menyadari bahwa dirinya masih berpakaian seorang tahanan, pakaian yang sama dipakai oleh para biksu dari Tibet itu. Sementara itu dua pohon beringin putih yang mengapit bangunan Paseban Raya di kiri kanannya di malam itu terlihat seperti raksasa kembar yang suram begitu kelam, sedikit mengurangi hempasan angin dingin malam para biksu yang beristirahat di panggung Paseban Raya itu. Beberapa orang biksu mungkin karena lelahnya sudah terlihat tertidur begitu pulas. Sementara beberapa orang biksu yang masih terlihat berbincang-bincang mengisi malam yang dingin dan sepi. Aku akan menyerahkan 10 biksu terbaik untukmu besok pagi, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajah Mada yang masih terjaga. Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada Pendeta Gunakara. Hari-hariku terasa begitu cepat. Kita akan berpisah jauh berbatas lautan, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajah Mada. Di ujung umurku, mungkin aku datang menemuimu mengisi hari-hari tuaku di sana, berkata Gajah Mada penuh haru memandang wajah orang tua di hadapannya itu, yang selama ini selalu hadir di sisinya menjadi pengasuhnya dan begitu tulus penuh kasih sayang menjaganya. Sementara itu langit malam di atas Paseban Raya terlihat buram, dipenuhi awan gelap. Nampaknya sebentar lagi pasti akan turun hujan. Perlahan terdengar suara air hujan rintik di atas Istana Kawali dan melebar merata membasahi jalan-jalan kota Raja Kawali. Hujan malam membuat suasana menjadi begitu lengang dan kelam. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Sesosok bayangan terlihat mendekati dinding pagar bagian belakang kediaman Patih Anggajaya. Begitu mudahnya sosok bayangan itu memanjat dinding pagar batu rumah kediaman Patih Anggajaya. Ketika memastikan tidak seorang pun melihatnya, sosok bayangan itu telah melompat dan merapat di dinding pagar batu bagian dalam rumah itu. Sosok bayangan itu tidak menyadari ada sepasang mata telah mengintainya di sebuah tempat tersembunyi. Aku tidak sendiri, berkata dalam hati pemilik sepasang mata yang telah melihat sosok bayangan itu. Melesat mendekati sebuah bangunan bilik bagian belakang rumah kediaman Patih Anggajaya. Apa yang dicari orang itu? Berkata kembali orang itu ketika melihat sesosok bayangan tengah mengintip lewat bilik bambu. Apakah penghuni bilik itu sudah tertidur? Perlahan orang itu pun bergeser membayangi sosok bayangan yang telah melangkah mendekati pintu bilik. Bibi Ijah, cepat buka, berkata sosok itu mengetuk pintu kayu bilik itu. Rupanya sosok bayangan itu telah mengintip dari bilik bambu dan telah memastikan bahwa penghuninya yang dipanggilnya Bibi Ijah itu memang belum tertidur. Itulah sebabnya sosok bayangan itu telah memberanikan dirinya mengetuk dan memanggil penghuni di dalamnya. Tuan Bango Samparan, berkata Bibi Ijah menyebut sebuah nama yang baru saja didengarnya itu. Benar, aku Bango Samparan.
bukalah pintunya," berkata kembali sosok bayangan itu. Terlihat sebuah pintu kayu bilik itu telah bergerak perlahan. Akhirnya pintu kayu bilik itu telah terbuka. Cahaya pelita malam di balik bilik itu telah menerangi wajah sosok bayangan itu. Ternyata benar bahwa orang itu adalah Bango Samparan, sang majikan Rawa Rontek. "Apakah Bibi Ijah masih mengenaliku?" berkata Bango Samparan kepada seorang wanita tua yang telah menjengukkan wajahnya keluar pintu biliknya. "Lama sekali hamba tidak melihat Tuan, tapi hamba tidak akan melupakan wajah Tuan," berkata wanita itu yang tidak lain adalah Bibi Ijah, pengasuh Nyi Dewi Kasuari yang sangat setia itu. "Aku hanya sebentar. Aku hanya ingin memberi kabar tentang Andini," berkata Bango Samparan. "Setiap hari dan sepanjang hari, Nyimas Dewi Kasuari selalu memikirkan keadaan Andini," berkata Bibi Ijah sambil membuka pintu lebih lebar lagi. "Seseorang telah melukainya. Untunglah Mahesa Muksa dapat membawanya ke padepokan Prabu Guru Dharma Siksa dan berhasil menawarkan racun di lukanya itu," berkata Bango Samparan sedikit bercerita tentang kepergian Andini dari rumah Patih Anggajaya bersama Mahesa Muksa. "Bagaimana keadaan gadis itu sekarang?" berkata Bibi Ijah dengan wajah penuh kekhawatiran. "Sudah berangsur sembuh," berkata Bango Samparan kepada Bibi Ijah. Terlihat Bibi Ijah menarik napas lega mendengar keadaan Andini. "Siapakah orang yang begitu keji telah melukai gadis tidak berdosa itu?" berkata Bibi Ijah sambil memicingkan kelopak matanya. "Sayang, sampai saat ini kami belum dapat mengetahui siapa orang keji itu," berkata Bango Samparan dengan memperlihatkan wajah penuh dendam kepada orang yang belum diketahuinya itu, yang telah melukai anak gadis kesayangannya itu. Seandainya Bango Samparan ikut ke hutan Sindur bersama Prabu Guru Dharma Siksa, pasti akan mengetahui perkembangan terakhir keadaan Istana Kawali dan mengetahui siapa orang berpakaian serba hitam yang telah melukai Andini itu, yang tidak lain adalah Pendeta Rakanata. "Kabarkan kepada Dewi Kasuari bahwa Andini telah berada di tempat yang aman bersamaku," berkata Bango Samparan. "Maaf, aku harus segera keluar dari rumah ini sebelum diketahui siapapun," berkata kembali Bango Samparan sambil berpamit diri kepada Bibi Ijah. "Hamba akan menyampaikan pesan Tuan bahwa putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Berhati-hatilah," berkata Bibi Ijah sambil menarik napas panjang, memandang wajah Bango Samparan yang begitu lama tidak pernah dijumpainya itu. Perlahan pintu kayu bilik itu telah rapat tertutup kembali. Perlahan Bango Samparan berbalik badan melangkah mengendap-endap mendekati dinding pagar batu bagian belakang. Sebentar Bango Samparan memastikan tidak ada seorang pun yang melihat dirinya. Dan dengan sebuah ayunan kaki, tubuh Bango Samparan sudah melejit melompati dinding pagar batu rumah kediaman Patih Anggajaya itu. "Dosa apa yang telah mengkarma diriku ini? Gadis yang kulukai itu ternyata keturunanku sendiri, Putri Dewi Kasuari," berkata seseorang di sebuah tempat tersembunyi di kediaman Patih Anggajaya yang sedari tadi telah berhasil mencuri dengar pembicaraan antara Bango Samparan dengan Bibi Ijah. Siapakah orang yang tengah bersembunyi di kegelapan malam di rumah kediaman Patih Anggajaya itu? Lelaki itu pasti punya hubungan khusus dengan Dewi Kasuari dan gadis itu. Lelaki itu pasti punya hubungan khusus dengan Dewi Kasuari dan gadis itu, berkata kembali orang itu dalam hati sambil langsung mendekati dinding pagar batu dan telah melesat mengikuti arah kepergian Bango Samparan. Di bawah guyuran hujan malam, orang itu telah membayangi langkah kaki Bango Samparan. Malam itu hujan turun begitu lama mengguyur bumi, namun Bango Samparan tidak berusaha mencari tempat berteduh dan membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuh dan pakaiannya. Baru ketika telah keluar dari gerbang batas kota raja sebelah selatan,
Terlihat dirinya memperlambat langkah kakinya. Orang itu nampaknya memang tengah menuju ke lereng Gunung Galunggung, berkata seseorang yang masih saja terus membayangi Bango Samparan dari jarak yang cukup tersembunyi. Sementara itu Bango Samparan masih terus berjalan memperlambat langkah kakinya, manakala telah memasuki sebuah jalan mendekati di sebuah hutan lebat. Sementara itu Bango Samparan masih terus berjalan memperlambat langkah kakinya manakala telah memasuki sebuah jalan mendaki di sebuah hutan lebat. Hujan masih turun tidak berkurang derasnya, namun Bango Samparan sudah banyak terlindung oleh daun dan ranting di hutan itu. Di belakangnya masih saja seseorang membututinya. Nampaknya orang itu punya daya penglihatan yang cukup tajam. Meski di bawah hutan malam dan derasnya hujan, tidak kehilangan selangkah pun dari Bango Samparan. Bango Samparan memang masih belum juga menyadari bahwa ada seseorang yang terus membututi membayangi dirinya. Juga manakala hujan sudah mulai reda di saat hari sudah menjelang pagi. Aku seperti pernah mengenali orang itu, berkata dalam hati orang yang masih saja membayangi Bango Samparan ketika hujan sudah reda di saat pagi menjelang. Sekarang aku jadi ingat kembali siapa dia. Dua orang pengembara muda yang telah mencoba mendekati Dewi Kaswari beberapa tahun silam di kota Rajarakata. Dialah salah seorang dari dua pengembara itu yang telah membawa pergi Dewi Kaswari keluar dari kota Rajarakata, berkata orang itu ketika melihat Bango Samparan berhenti, berjalan bersandar di sebuah pohon rindang, mencoba menghangatkan dirinya berjemur di bawah matahari pagi. Hari memang sudah menjelang pagi. Warna biru Gunung Galunggung memang sudah terlihat jelas dari tempat Bango Samparan bersandar, beristirahat sejenak. Hari ini pasti Bibi Ija sudah membangunkan Dewi Kaswari, mengabarkan tentang keadaan Andini. Aku berharap Dewi Kaswari tidak lagi merisaukan keadaan anak gadisnya itu, berkata Bango Samparan dalam hati, membayangkan suasana di rumah kediaman Patih Anggajaya, membayangkan wajah Dewi Kaswari yang sudah terbangun di pagi itu. Di Rawaronte, kita akan menjalin kembali masa-masa indah itu bersama Andini, dan kita adalah sebuah keluarga kecil yang bahagia, berkata kembali Bango Samparan dalam hati, membayangkan suasana bahagia antara dirinya, Dewi Kaswari dan Andini anak kandung mereka di sebuah tempat yang sunyi jauh dari keramaian di Rawaronte. Namun tiba-tiba saja lamunan Bango Samparan seperti buyar tertiup angin, manakala matanya melihat sesosok tubuh entah dari mana datangnya, sudah berdiri penuh senyum kebencian memandang ke arah dirinya. "Siapa kamu?" berkata Bango Samparan terkejut dan sudah langsung berdiri berhadapan wajah dengan orang yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya itu. "Aku Dewa Pencabut Nyawa," berkata orang itu masih dengan senyum dan pandangan penuh kebencian. Terlihat Bango Samparan mencoba mengamati orang di hadapannya itu, seorang tua berjubah seorang pendeta. Dari pakaiannya terlihat seorang pendeta, namun wajahnya begitu mengerikan penuh dengan kebencian, berkata Bango Samparan dalam hati setelah sekilas mengamati orang di hadapannya itu. "Siapakah Tuan dan adakah sebuah keperluan Tuan yang dapat aku bantu?" berkata Bango Samparan kepada orang itu setelah merasa hilang rasa terkejutnya dan sudah dapat menenangkan perasaan hatinya. "Sudah kukatakan bahwa aku adalah Dewa Pencabut Nyawa yang datang pagi ini untuk menjemputmu," berkata orang itu dengan wajah dingin dan sorot mata begitu tajam penuh rasa kebencian. "Kalau begitu, Tuan salah alamat. Di depan kepalaku ini ada 2 buah user-user. Orang tua bilang aku akan mati di air dan bukan di hutan ini," berkata Bango Samparan sambil tersenyum sudah dapat menguasai perasaan hatinya. "Kamu benar, di dekat hutan ini ada kedung cukup dalam untuk menenggelamkanmu sampai napasmu habis dan perutmu buncit dipenuhi air kedung itu," berkata orang itu masih dengan wajah dan mata yang sama,
bahkan terlihat semakin begitu menyeramkan, penuh hawa pembunuhan.